Jadi penjelasannya untuk cooking class gratis itu sebenarnya balik lagi ke visi misi kita. Kita pengen meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razor Adha Lesmana Putra. Saya owner dari Roti Wonosari yang bertepatan di KP Wonosari Gunung Kidul. Nah, ini mau proses pembuatan apa nih, Mas? Ya, ini bikin sifon, Mas. Bikin sifon ya. Ini ada apa aja nih, Mas? Ini ada telur kuning, susu bubuk sama tepung, gula pasir, air sama minyak. Oke, langsung kita masukin, Mas ya. Ya. Nah, ini proses apa lagi nih, Mas? Ini ngaduk yang kuning telur dulu, Mas. Oh, jadi pertama-tama kuning telur dulu ya? Ya, kuning telur dulu. Ini kasih apa nih, Mas? Ini larome, Mas. Kasih berapa nih, Mas? Ini 5 gram. 5 gram? Ya. Sama baking powdernya juga 5 gram. Baking powder? Ya. Yang merek Bimo, Mas ya? Ya. Semua merek sama sih, Mas. Sama ya, Mas? Bebas, ya. Oh, kasih 5 gram? Iya, 5 gram. Tuh, Terus jadi masukin 10. sini. Masuk sini. Ya. Habis itu Larome itu apa sih, Mas? larome ini aroma aja, Mas, ini. Oh, aroma ya? Sejenis itu vanili. Oh, kayak vanili. Iya, Jadi cuma buat aromanya aroma aja. lebih ini sedap gitu, Mas ya? Iya. Lebih wangi juga ya? Iya. Selanjutnya air. Air. Berapa banyak, Mas? 450 450 mili. Ya. Mililiter ya, Mas? Ya. Terus Minyak goreng. Iya, minyak goreng. Berapa ini? Ini 200 gram. 200 gram. 200 ditimbang juga bisa, pakai gelas ukur juga bisa. Terus selanjutnya susu bubuk sama tepung. Susu bubuk sama tepung. Ya. Tepungnya apa, Mas? Tepungnya pakai segitiga bisa. Rencana merah juga bisa. Terigu ya, Mas ya? Terigu. Kasih berapa banyak, Mas? Tepungnya 600 gram. Susunya 150 gram. Gram. Ya. Kalau untuk di bakery sendiri, Mas, yang di Wonosari ini kita baru berjalan 2 tahun. 2 tahun lebih 1 bulan lah kira-kira. Awalnya langsung di sini. Untuk pertama kali kita buka bakery ya, bakery itu langsung di Wonosari sih. Tapi itu ada tahapan-tahapan panjang, seperti kita harus survei dulu, analisa dulu, secara sistematis lah. Baru kita putuskan berani di Wonosari. Awalnya dulu sebenarnya saya beasiswa, Mas. Beasiswa dari PT Sriboga Flour Mill, itu yang produsen tepung di Jawa Tengah, tepatnya di Semarang. Nah, dari situ saya disekolahkan di Bandung. Di Bandung, Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Di sana jurusan manajemen bisnis. Nah, di sana per 1 semester sekali kita diminta untuk belajar ke UMKM di sekitar. Jadi untuk soft skillnya kita dapat pengolahan roti dari bahan tepung, dan untuk tambahannya khususnya pokoknya tuh di bisnisnya dari Sriboga, seperti itu. Terus di mixer, Mas Mixer, ya. Mixer. Ini proses pembuatan chiffon ya, Mas ya? Ya, sifon. Kue chiffon. Ternyata lebih rumit ya? Iya, bikinnya, lebih Mas? rumit ini, Mas. Jadi blender manual dulu, Mas ya, sebelum Iya. masuk ke mesin ya? Iya. Ini blendernya sampai apa ini, Mas? Ini sampai nyampur semua aja, Mas. Sampai nyampur aja ya? Iya. Berarti nggak perlu lama ya, Mas? Nggak perlu lama. Jadi wangi, Mas ya? Iya. Ini di apa? Rapiin atasnya, Iya. Mas ya? Biar merata. Ada gumpalan-gumpalan soalnya. Oh, jadi gini ya, Mas ya, proses Iya. pembuatan chiffon ya. Udah selesai nih, Mas ya? Udah selesai. Terus habis ini Ini tinggal ngaduk yang putihnya. ngaduk yang putihnya. Iya. Putih telur ya, Mas ya? Iya, putih telur. Jadi telurnya itu yang tadi hanya kuningnya ya? Iya, yang tadi kuningnya. Sebenarnya saya udah tertarik di bisnis F&B itu dari tahun 2013. Di situ saya pernah bekerja juga di salah satu restoran
terbaik di Klaten. Itu saya di situ belajar nih bagaimana pengolahan sumber daya manusia, pengolahan bahan baku dan lain-lain. Dari situ saya tertarik untuk berusaha membuka usaha di bidang F&B. Nah, terus saya analisa mana sih yang paling mungkin untuk saya. Saat itu jika saya buka F&B-nya restoran, mungkin saya nggak mampu dalam artian pengendalian bahan bakunya agak sulit. Nah, terus saya diskus sama dulu manajernya Sri Boga. Saya dikenalkan oleh salah satu rekanan bisnis di Sri Boga, itu di Batang tepatnya. Itu ada guru saya di sana namanya Mas Haryono, ownernya Rotiko. Saya diskusi, ngomong panjang lebar, terus akhirnya saya tertarik nih di bidang roti seperti itu. Nah, ini proses apa nih, Mas? Ini nimbang garam sama COT. Oh, garam sama gula ini, Mas? Iya, garam, gula. Pakai berapa nih, Mas? Garamnya pakai 15 gram. 15 gram. Iya. Kalau itunya apa? COT-nya ini 5 gram. COT-nya 5 gram. Iya. COT itu apa sih, Mas? Ini buat ngembangin adonan yang putih telur, Mas. Iya. Namanya COT kalau di Iya, pasaran. COT. Terus gulanya kasih berapa, Mas? Gulanya kasih 600 gram. 600 gram. Oke. Terus habis ini? Habis ini ngaduk yang putihannya, adonan putih. Nah, ini mau ngaduk yang putih telur ya, Mas ya? Iya. Jadi putih sama kuningnya itu dipisah ya, Mas ya? Iya, dipisah. Dipisah. Jadi yang tadi kan kuningnya aja. Terus ini sekarang mau proses yang pengadukan yang putih. Iya. Ini yang putih telurnya berapa nih, Mas? Putih telurnya itu gramasi, Mas. Telur utuh gramasi 1.300. 1.300. Ya, 1.340. Berarti telur sama yang kuning tadi, Mas ya? Iya. Sama itu berarti? Sama. 1.300. Jadi telurnya dipisah, teman-teman. Telurnya dipisah, yang putih sama yang kuning. 1.300 ya, Mas ya? Iya. Jadi ini putihnya sampai apa ini, Mas? Baru dimasukin gulanya, Mas? Ini sampai agak putih baru dimasukin gulanya. Nah, ini gula sama garam sama COT tadi, Mas ya? Iya. Masuk nih, guys. Iya. Jadi sampai putihnya itu berbusa lah, Mas ya? Iya. Baru masukin. Kalau ini berapa lama, Mas, ngaduknya ini? Sama-sama seperti bolu. Sama seperti bolu tadi? Iya. Sampai ngembang. Iya. Sampai ngembang berarti ya? Jadi itu tekniknya juga penting nih, Mas ya? Iya. Kalau nggak tahu tekniknya kan nggak bisa ini. Ngembang banget ya, Mas ya? Iya. Ini speed 3, Mas ya? Iya, segitiga. Speed kenceng 3 ya? Awalnya kerja sama orang, Mas. Awalnya di restoran, di kafe, terus ikut Sri Boga selama kurang lebih 1 tahun. Baru terakhir di roti ini. Jadi saya bukan owner tunggal, tapi saya salah satu owner di sini. Di sini ownernya ada 3, Mas. Gitu. Kita bertiga juga untuk pengelolaannya hanya berdua untuk di lapangan. Yang satu sebagai guru, sebagai pembina kita. Itu seperti itu. Awal modal untuk roti Wonosari ini sekitar 500 sampai 600 juta, Mas. Itu jadi meliputi banyak, Mas, renovasi kontrakan, terus pengadaan alat-alat semuanya, terus pengadaan bahan baku untuk selama kurang lebih 2 bulan, terus kemasan-kemasan untuk kita backup selama 6 bulan. Jadi terhitungnya memang sangat banyak. Tapi kalau dikalkulasi kita rinci perkecil gitu, itu sebenarnya nggak terlalu banyak juga karena produk yang kita keluarkan juga banyak. Itu seperti itu. Ini proses apa nih, Mas? Ini Marut Kaji, Mas, nanti buat campuran di sifanya. Oh, buat campurannya ya? Topping juga. Banyak ya juga, Mas ya? Iya. Marutnya gitu ya, Mas ya? Iya. Panjang jadinya. Gitu. Wah, ini makin ngembang ya, Mas ya? Iya. Makin putih tuh.
Putih-putihnya sampai naik ke atas mas ya, Iya. baru diangkat ya. Iya, baru dimasukin yang adonan ya. kuning. Kita matikan Matiin guys. dulu, Tuh. pindah ke speed 1. Oh dipindah speed 1 mas. Iya. Terus adonan kuning tadi dimasukin. Masukin. Iya. Oh. Jadi prosesnya bertahap ya mas ya? Iya, bertahap. Bertahap guys, bertahap ini. Tidak langsung jadi. Memerlukan step by step. Oh ngasihnya nggak semua langsung mas? Iya, enggak semua langsung. Dikit-dikit ya? Iya, dikit-dikit. Setengah-setengah itu? Ini enggak sampai setengah ini. Enggak Cuma sampai sisanya. Nah. Ini kasih apa mas? Ini yang terakhir margarin. Margarin? Ya, margarin. Udah cair ya mas ya? Udah cair. Kasih berapa banyak? Ini 225. 225 gram? Iya. Udah cair, udah dingin juga mas ya? Udah dingin, ya. Kalau panas nanti Naruh juga nanti. ngaruh ke adonan ya? Iya. Pakai margarin apa itu mas? Itu pakai palmia. Palmia ya? Ya. Kalau dulu untuk pemasarannya, saya sama partner saya yang namanya Mas Imam Ma'ruf, dulu kita door to door sampling mas, door to door jualannya ke kantor-kantor, ke rumah-rumah warga, itu kita berdua keliling gitu. Nanti ada yang pesan kita antar. Untuk Roti Wonosari sendiri kan ada program tuh, programnya gratis ongkir sampai rumah. Tinggal WA aja, WA nanti dikirim sama kita. Dulu saya pun juga pernah ngirim nih dari sini ke Wonosari Kota sampai ke Pantai Baron, cuman kirim 1 box dan itu gratis ongkir. Itu seperti itu. Jadi memang pemasarannya masih offline dulu. Selang berjalan 3 bulan kita baru aktifkan Instagramnya, sosial media yang lain, itu seperti itu. Alhamdulillahnya untuk dulu omset pertama kita di bulan pertama itu hampir mencapai 50 juta mas. Jadi awal bulan? Iya, awal buka bulan pertama itu hampir mencapai 50 juta. Di situ kita apa ya, sangat bersyukur nih, banyak bantuan dari warga, terus banyak bantuan dari apa namanya kepala desa, RT RW itu bantu pemasarannya kita. Walaupun kita di sini pendatang baru, orang yang baru datang dari Klaten. Saya sama Mas Imam kan dari Klaten aslinya. Nah, itu datang ke Wonosari, numpang cari makan, itu seperti itu. Alhamdulillahnya warga-warga di sini sangat antusias dan sangat apa ya, friendly untuk kita ajak kerjasama seperti itu. Oh dikecilin ini mas? Iya. Dinaikin? Iya. Oh dinaikin lagi. Iya. Dinaikin guys. Udah mas. Udah ini mas? Udah. Terus nanti ditimbang di loyang. Di loyang? Dicetak, iya. Oh jadi bentar aja mas ya ini Iya, ya? bentar. Pas Soalnya nyampurnya. ini cepet itu mas, rusak adonannya, Oh, cepet gitu. cair, ya. Udah ini mas ya? Ini mau proses pengopenan nah di sini mas ya? Iya. Di open, wah wangi ya mas, aromanya wangi. Nah ini, oh ini sisa yang tadi Iya, dimasukin saya terakhir-terakhir mas ya? Iya. Kenapa masukinnya terakhir mas? Ini kalau kelamaan di mixer nanti adonannya bisa itu cair, Oh gitu, Iya. nggak ngembang nanti. nggak ngembang ya mas ya? Jadi harus terakhir-terakhir Iya, masukinnya. Iya, Terus ini diaduk manual, hidup manual. manual ya. Jadi caranya gitu ya mas ya? Iya. Jadi tekniknya juga penting ini mas ya sebenarnya ya. Ini ngaduknya juga sebentar aja mas Iya, ya, sebentar. nggak perlu lama-lama ini. Penting nyampur aja ya. Udah ini mas. Udah. Oh, udah. Sempat ada penolakan nggak mas? Oh banyak sekali mas. Kita sering di apa ya, sering disandingkan, sering dibanding-bandingkan dengan kompetitor yang udah lama, senior-senior kita yang ada di Wonosari. Kan banyak tuh senior-senior kita tuh. Nah di situ kita nggak minder sih, karena kita yakin produk kita bagus, produk yang worth it untuk dibeli. Dan insya Allah untuk standar bahan bakunya, standar kita tinggi.
kalau pembelian sendiri mas, untuk kebanyakan memang dari Gunung Kidul sendiri. Cuman kita ada beberapa kali untuk kirim ke Jogja, ke Klaten, bahkan pernah juga sampai ke Solo untuk pengiriman. Itu. Akan tetapi untuk free ongkirnya memang hanya seputar Gunung Kidul. Kalau untuk di luar Gunung Kidul memang kita kenakan charge. Gitu. Terus ini proses apa lagi mas? Ini ditimbang mas. Timbang ya? Ya. Jadi sesuai ukuran ya mas? Ya sesuai ukuran. Nah, ini kasih apa mas? Ini kaju, potongan kaju mas. Oh ngasihnya gitu? Iya. Di tengah-tengah ini? Iya tengah-tengahnya. Tengahnya. Kejunya udah dipotong-potong ya Iya mas? udah dipotong-potong. Ngasihnya di tengahnya. Iya. Terus apa lagi mas? Ini kaju yang parut. Keju parut. Iya. Kasih atasnya. Iya buat topping. Terus topping lagi. Topping lagi. Wah ini full keju nih Iya mas. full kaju. Mantap jiwa ini. Udah cukup gitu mas ya? Iya. Ngasihnya kira-kira berarti? Iya dikira-kira aja. Kira-kira aja. Ini kejunya nih mas ya? Iya. Udah dipotong-potong nih Udah kejunya. dipotong. Tuh. Ini keju yang tadi yang udah diparut. Jadi ya diparut toh. Iya yang parut. Diparut tuh. Mantap. Keju parut guys. Kita punya brand-brand yang lain seperti yang di Jogja kita ada roti 1918, di Solo kita ada roti plus 62, dan di Bojonegoro kita ada roti Bojonegoro. Alasannya kenapa tuh mas kok dibeda-bedain brandnya? Kita pengen mengangkat khasnya kabupaten atau kota tersebut mas. Kita pengen ada kebanggaan warga lokal, sehingga warga lokal juga antusias ke kita. Kita pengen membuat oleh-oleh khasnya masyarakat setempat, itu seperti itu. Karena juga kita di sini ada beberapa produk memang dari UMKM, dan kita sangat menerima produk konsinyasi dari UMKM karena memang visi misi kita juga berkaitan dengan peningkatan ekonomi masyarakat sekitar. Itu seperti itu. Untuk karyawan kita di awal-awal hanya 4 orang mas. 2 admin atau penjaga toko, yang 2 produksi, itu seperti itu. Dan alhamdulillah mereka semua masih ada sampai hari ini, masih bergabung sama kita sampai hari ini. Jadi alhamdulillahnya orang-orang lama kita itu nggak ada yang resign. Ini proses pengovenan mas ya? Iya. Ini di timer mas? Iya di timer. Berapa lama ini mas? 75 menit. 75 menit? Iya. Dengan suhu berapa ini? Yang atas 150, yang bawah 175. Oke. Ditunggu berarti mas ya? Iya. Jadi ini yang proses apa chiffon, kue chiffon tadi. Nih nunggu 75 menit matangnya dengan suhu derajat 175, dan itu yang bawah mas ya? Iya. Yang atas 146 derajat. Iya. Nah, kayak gitu. Kenapa beda-beda mas atas bawah mas? Itu nanti tingkat kematangannya beda. Biasanya yang paling lama matangnya itu yang bawah. Oh yang bawah ya mas Iya. ya? Jadi harus lebih gede ininya ya? Iya. Apa namanya derajatnya ya? Iya. Panasnya harus lebih panas. Iya. Saya jujurnya kalau awal usaha dulu malah lebih banyak produk returnya dibanding produk lakunya. Cuman dari situ kita belajar nih, selama 1 minggu pertama, 2 minggu pertama kita belajar produk apa sih yang bisa kita keluarkan banyak, bisa kita keluarkan sedikit, seperti itu. Dari situ alhamdulillah kita belajar dari historis kita, masa lalu kita. Jadi kita bisa antisipasi mana produk yang bisa kita keluarkan banyak, mana yang tidak bisa kita keluarkan banyak, itu seperti itu. Saya sebenarnya masih 26 mas, dan saya juga masih statusnya menjadi mahasiswa di Universitas Pembangunan Yogyakarta, UPN Jogja. Yaitu saya ambil S2 manajemen sumber daya manusia di sana. Ini juga masih belajar sih mas. Ini belum sebagus yang orang pikir. Kita masih banyak belajar, masih banyak memperbaiki, karena juga
masih banyak kekurangan di kita. Jadi kita masih sering main ke senior-senior kita di bidang roti, kita diskusi sama mereka, ajak ngobrol mereka, minta saran lah gitu. Gimana caranya bisa berkembang seperti mereka, bisa tumbuh besar seperti mereka, seperti itu. Tapi yang paling saya ingat itu dari Mas Haryono, owner dari Rotiku sendiri, pernah mengatakan bahwa Mas, kalau kita usaha, yang pertama jangan takut ambil resiko, Mas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah berani ambil resiko, jangan takut ambil tanggung jawab. Dan ketika kita sudah melangkah, jangan sampai kita menghilang. Ambil tanggung jawab, ambil resikonya. Dan insya Allah ketika kita udah ambil tanggung jawab dan ambil resikonya, kita dari situ belajar. Ketika kita jatuh, oh next time ketika kita ada kondisi yang seperti itu, insya Allah kita akan belajar nih, kita nggak akan jatuh ke lubang yang sama. Yang penting ini sih Mas, mental kita harus siap sih. Mental kita harus siap jatuh, harus siap terpuruk, sehingga tetap bisa belajar. Itu seperti itu. Mas Her selalu menyampaikan bahwa ambil resiko, ambil tanggung jawab. Jangan menghilang ketika kamu gagal. Lanjut bangun, ambil tanggung jawab lagi, seperti itu. Beliau udah 15 tahun lebih di bidang bakery, jadi kita sangat butuh ilmu dari beliau dan kita belajar banyak dari beliau gitu.